siap. Iya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi yaitu Caring for the Earth. Caring for the Earth merupakan bumi yang memiliki potensi sumber daya yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. Namun yang marak terjadi saat ini bukannya menjaga, justru manusia merusak hingga muncul berbagai permasalahan ekologi yang kini mengancam kehancuran sistem pendukung kehidupan bumi. Selanjutnya, permasalahan pada lingkungan hidup. Yang pertama itu global warming atau pemanasan global. Yang kedua, deforestation atau deforestasi. Yang ketiga, desertification atau pengguguran. Yang pertama, global warming merupakan pemanasan global ya di mana masalah lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana di atmosfer. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara serta pembakaran hutan. Penebangan pohon merusak cara alami untuk menghilangkan karbon dari atmosfer. Pemanasan global merupakan ancaman karena menyebabkan kematian sejumlah besar spesies, mengurangi produktivitas pertanian dan menggenangi daerah dataran rendah akibat naiknya permukaan air laut. Selanjutnya yaitu deforestasi, yaitu kerusakan hutan akibat penebangan, pembakaran lahan, dan alih fungsi lahan. Antara lain penebangan pohon hutan merusak habitat hewan yang menyebabkan kepunahan spesies langka. Nah, hal ini menyebabkan penurunan kualitas dan pasokan air, banjir yang merusak polusi udara, pemanasan global, erosi tanah, dan kekurangan sumber daya. Baik, yang selanjutnya yaitu desertification atau penggurunan. Penggurunan berkaitan dengan hilangnya produktivitas tanah secara bertahap akibat aktivitas manusia dan peristiwa iklim seperti kekeringan dan banjir. Hilangnya lapisan tanah atas membutuhkan waktu berabad-abad untuk membentuk kembali. Aktivitas manusia yang menyebabkan penggurunan adalah praktik pertanian yang tidak tepat, pengembalaan berlebihan, dan juga penggundulan hutan. Selanjutnya, merawat kepentingan bersama. Karena lingkungan itu merupakan tempat tinggal kita, jadi lingkungan yang berkelanjutan adalah lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, merawat bumi merupakan jalan yang jelas untuk menuju perdamaian. Jadi dengan merawat bumi ini berarti kita bisa mempersiapkan, lingkungan yang baik dan juga sehat di masa depan, dan juga kita bisa melestarikan lingkungan di mana tempat kita tinggal sekarang. Lalu dampak militer terhadap makhluk hidup. Lingkungan telah lama menjadi pihak yang dirugikan pada masa perang. Perang menghancurkan ekosistem. Aktivitas militer merupakan salah satu sumber kerusakan lingkungan terbesar. Militer juga merupakan salah satu pengguna sumber daya lingkungan terbesar. Misalnya jutaan barel minyak digunakan untuk kegiatan militer setiap tahunnya. Kemudian tentang solusi dan juga penyelesaian, setelah mengetahui tentang permasalahan yang terjadi pada bumi kita, tentunya perlu penanganan dan juga solusi seperti mengatasi dampak buruk militerisasi terhadap lingkungan, yakni dengan melakukan perjanjian pelarangan ranjau Ottawa yang ditandatangani dengan tujuan membersihkan planet ini dari ranjau dari daratan tipe personil
anti personil. Kemudian konversi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1999. Asosiasi Pengendalian Senjata melaporkan bahwa tanggal 1 Juni 2008, 156 negara telah meratifikasi atau mengaksesisasi perjanjian tersebut. Sehingga terjadi penurunan kegiatan militerisasi. Yang selanjutnya yakni tentang prinsip lingkungan. Terdapat 7 prinsip berdasarkan Donna Reis, Miriam Pist. Ada 7 prinsip, yaitu yang pertama, alam tahu yang terbaik. Tentunya alam itu pasti memberikan yang terbaik untuk segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian segala bentuk kehidupan itu penting. Tentu saja hal kecil itu pasti berdampak besar. Yang ketiga, segala sesuatu yang terhubung satu sama lain segalanya berubah, karena semua ini pasti berkaitan satu sama lain, sehingga jika satu mengalami kerusakan, tentunya yang lain juga akan mengalami kerusakan. Kemudian yang keempat yaitu segala sesuatu berubah, karena perkembangan zaman tentunya kebutuhan yang kita butuhkan pasti akan berubah dan juga akan mempengaruhi keadaan alam. Kemudian yang kelima, segalanya harus menuju ke suatu tempat. Selanjutnya, bumi kita terbatas. Yang ketujuh, alam itu indah dan kita adalah penjaga ciptaan Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia yang baik harus merawat dan juga menjaga alam yang mana itu ciptaan oleh Tuhan. Selanjutnya, contoh jika penerapan di sekolah, yaitu tentang pengurangan sampah. Pastinya guru perlu memberikan edukasi, yakni satu, melakukan pemilahan sampah di sekolah. Pastikan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang pemilahan sampah organik, anorganik, dan juga logam dan sebagainya. Kemudian mengadakan program daur ulang sampah, bisa jadi dimasukkan ke dalam proyek setiap hari tertentu di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sekolah. Tentunya juga dipraktekkan ke kantin sekolah agar makanan itu lebih sehat untuk anak-anak dan juga bisa sehat untuk alam, melestarikan alam, mengurangi penggunaan plastik. Terus yang terakhir yaitu mengadakan program edukasi tentang pentingnya mengurangi sampah dan cara-cara mengurangi sampah. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi seperti bisa diterapkan di dalam sekolah, yakni edukasi penanaman tanaman di lingkungan sekolah. Kemudian juga bisa memberikan pengertian jika nanti kita sudah menanam, kita pasti akan memanen. Tentunya itu juga akan memberikan edukasi kepada siswa dan juga memberi pengetahuan yang luas tentang pengetahuan melestarikan tanaman di bumi. Mungkin itu cukup, sekian dari kelompok 1, dari Mbak Ferisa, Mbak Ferinya, dan juga Mbak Ferika. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.